Ada satu hal yang menarik dari kisah Odyssey. Perang Troya berlangsung sekitar 10 tahun. Setelah perang berakhir, semua prajurit ingin pulang. Sebagian besar berhasil kembali ke rumah mereka, namun tidak dengan Odysseus. Odysseus membutuhkan 10 tahun lagi hanya untuk menemukan jalan pulang menuju Ithaka. Mengapa pulang bisa lebih lama daripada berperang? Pertanyaan itu ternyata bukan hanya tentang Odysseus. Pertanyaan itu juga tentang kita. Sejak lahir, manusia selalu diajarkan cara berangkat ke sekolah, berangkat bekerja, berangkat mengejar mimpi, berangkat mencari penghasilan, berangkat membangun karir, berangkat mengejar kesuksesan. Kita diajarkan cara menaklukkan dunia. Namun, sangat sedikit yang mengajarkan bagaimana cara pulang. Pulang kepada diri sendiri, pulang kepada keluarga, pulang kepada ketenangan, pulang kepada Tuhan. Odysseus tidak hanya melawan ombak, badai, dan monster. Ia juga harus menghadapi kesombongannya sendiri. Setelah berhasil mengalahkan Cyclops, ia tidak pergi begitu saja. Ia memilih memperkenalkan dirinya dengan penuh kebanggaan. Keputusan yang tampak sepele itu justru memicu kemarahan Poseidon dan memperpanjang penderitaannya selama bertahun-tahun. Kadang perjalanan pulang menjadi panjang bukan karena jalannya sulit, tetapi karena ego kita terlalu besar. Bukankah hidup kita sering seperti itu? Kita sudah meminta maaf kepada orang asing, tetapi sulit meminta maaf kepada keluarga sendiri. Kita rela bekerja hingga larut malam demi perusahaan, tetapi lupa pulang tepat waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Kita sibuk membangun citra di hadapan dunia, tetapi kehilangan kedekatan dengan diri sendiri. Tanpa sadar, kita terus berangkat, tetapi lupa bagaimana caranya pulang. Dalam perjalanan Odysseus, setiap pulau yang ia singgahi sebenarnya adalah ujian. Pulau Lotus mengajarkan tentang kenyamanan yang membuat manusia lupa tujuan. Nyanyian siren melambangkan godaan yang terdengar indah tetapi membawa kehancuran. Scylla dan Charybdis menggambarkan kenyataan bahwa hidup tidak selalu menawarkan pilihan yang sempurna. Semua itu bukan sekedar pertualangan. Itu adalah perjalanan menjadi manusia yang lebih bijaksana. Mungkin memang begitu cara hidup bekerja. Tuhan tidak hanya ingin kita sampai di tujuan. Tuhan ingin kita berubah selama perjalanan. Karena seseorang yang berangkat belum tentu sama dengan seseorang yang pulang. Odysseus yang meninggalkan Ithaka adalah seorang raja yang cerdas dan penuh percaya diri. Odysseus yang kembali ke Ithaka adalah manusia yang telah mengenal kehilangan, kesabaran, kerendahan hati, dan arti rumah yang sesungguhnya. Barangkali itulah makna terdalam dari jalan pulang. Pulang bukan sekedar kembali ke tempat asal. Pulang adalah kembali dengan hati yang telah bertumbuh. Mungkin malam ini kamu merasa hidupmu seperti belum sampai kemana-mana.
Jalan terasa panjang, doa belum terjawab, tujuan masih jauh di depan. Jangan berkecil hati. Bisa jadi Tuhan mengajarimu hal yang sama seperti yang diajarkan kepada Odysseus, bahwa perjalanan bukan hanya untuk mengubah keadaanmu, tetapi untuk mengubah dirimu. Karena pada akhirnya Itaca bukanlah hadiah bagi orang yang paling cepat berlayar. Itaca adalah hadiah bagi mereka yang bersedia bertumbuh selama perjalanan pulang. Dan mungkin perjalanan pulang memang selalu lebih sulit daripada perjalanan berangkat. Sebab untuk pulang, kita tidak hanya harus melewati badai, kita juga harus meninggalkan ego yang selama ini kita bawa.